Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema mahal tapi gratis. Wah, sungguh luar biasa kalau kita mendengar akan hal ini. Terlebih dahulu saya akan membacakannya, Kisah Para Rasul 15. Ayatnya yang ke-11, terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Tidakkah saudara percaya bahwa semua orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu sebagai hadiah cuma-cuma dari Tuhan Yesus? Nah, kalau kita melihat Bapak Saudara berkaitan dengan tema kita mahal tapi gratis. Biasanya sesuatu yang mahal tidak gratis. Ketika kita ingin membeli suatu barang yang mahal, tentu ada harganya. Ada harga yang kita mampu dan yang tidak kita mampu. Kalau ingin membeli rumah, harganya mahal. Kalau kita ingin membeli tanah, harganya mahal. Kalau kita ingin membeli sesuatu seperti sesuatu yang ori, nah itu juga termasuk mahal Bapak Saudara. Kalau berkaitan dengan brand-brand yang di atas. Namun ada satu hal yang sangat mahal tetapi diberikan secara gratis. Diberikan secara cuma-cuma. Dan bahkan dikatakan diberikan seperti hadiah. Cuma-cuma diberikan Bapak Saudara. Yaitu keselamatan. Di bulan ini kita banyak belajar tentang ketopong keselamatan. Dan hari ini pun kita belajar tentang ketopong keselamatan. Gratis bagi manusia, tetapi sangat mahal bagi Yesus Kristus. Keselamatan tidak dibayar dengan emas, saudara. Tidak dibayar dengan perak atau uang, melainkan dengan darah anak domba Allah, di mana di atas kayu salib. Itulah yang kemudian yang kita percayai. Nah, kalau kita mengobservasi ayat bacaan kita, mengapa ayat ini bisa tercatat? Di mana kita dapat melihat pada waktu itu ada orang-orang yang telah percaya memberitakan kabar kepada jemaat-jemaat lain, kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa kalau harus diselamatkan harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, harus mengikuti ritual-ritual yang ada, dan bahkan harus disunat terlebih dahulu. Nah, ketika Paulus dan Barnabas mendengar akan hal itu, terjadilah perdebatan. Mereka kemudian menolak, bukan seperti itu keselamatan yang ada. Terjadi perdebatan tentang cara memperoleh keselamatan. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat 1, ada beberapa orang yang mengajarkan harus taat hukum Taurat. Harus ikut setiap aturan agama untuk diselamatkan. Ya, mereka berpikir keselamatan harus diperoleh melalui usaha manusia. Bukan. Ayat 2 kemudian ya Paulus membantahnya. Dan ketika ada perdebatan terjadi, ya ini harus diselesaikan di Yerusalem. Di pusatnya Bapak Saudara. Oleh para rasul. Jadi semua yang ikut berdebat, mereka harus pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan mana yang benar antara dua pandangan tersebut. Kemudian kita dapat melihat ketika mereka sudah ada di Yerusalem, ya jawaban Petrus selaku rasul yang dipercayai banyak orang. Di mana jawaban Petrus berkata bahwa keselamatan datang karena kebaikan hati atau kasih karunia Tuhan Yesus. Seperti ayat bacaan kita, di hadiah yang diberikan cuma-cuma kepada kita dan kepada mereka, kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, kepada semua orang diberikan cuma-cuma. Bukan karena usaha manusia, bukan karena ritual agama. Semua orang diselamatkan dengan cara yang sama. Dan semua juga membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menuju kepada keselamatan. Ya, Paulus kemudian menjelaskan, masa kalian akan memberikanku kepada mereka yang tidak mampu? Kita tidak mampu sebenarnya. Sehingga menjadi kesimpulan bahwa semua orang membutuhkan
kasih karunia Allah untuk diselamatkan. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama di mana keselamatan gratis bagi kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia kasih karunia diberikan kepada kita, Bapak Saudara. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian langsung oleh Allah. Cuma-cuma lagi. Kasih karunia berarti sesuatu yang diberikan tanpa kita layak menerimanya. Tidak ada manusia yang bisa membeli keselamatan. Seberapa banyak pun uang dia, tidak ada yang bisa membeli keselamatan. Tidak ada jumlah uang, ibadah, atau perbuatan baik yang dapat membayar dosa. Tidak ada. Karena itu keselamatan diberikan sebagai anugerah. Gratis diberikan bagi kita. Kemudian yang kedua, keselamatan sangat mahal bagi Kristus. Kalau bagi kita sebagai manusia, orang-orang percaya, keselamatan itu diberikan secara gratis. Tetapi bagi Kristus sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ternyata keselamatan gratis bagi kita karena sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dibayar dengan darahnya, dengan apa yang ia lakukan untuk kita, saudara. Harga yang dibayar bukan dengan emas, perak, uang, dan lain semacamnya. Harga yang dibayar adalah penderitaan. Harga yang dibayar adalah darah dan nyawa Kristus itu sendiri. Wah, sangat mahal bagi Kristus kali ini. Kemudian kita dapat melihat karena karya Yesus di atas kayu salib inilah, salib menunjukkan bahwa dosa manusia begitu serius. Sehingga hanya anak Allah yang dapat menanggung hukumannya, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan hanya dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan kita memperolehnya dengan kita percaya kepadanya. Keselamatan yang gratis, kemudian yang ketiga, keselamatan yang gratis tidak berarti murahan. Kalau kita melihat di hari-hari ini, sesuatu yang gratis terkadang atau lebih seringnya itu sesuatu yang murahan, Bapak Saudara. Tetapi keselamatan walaupun gratis tidak murahan. Jangan berpikir kalau keselamatan adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma. Berarti juga kemudian kita bisa hidup sesuka hidup kita, sesuka maunya kita, sesuka hawa nafsunya kita. Tidak, Bapak Saudara. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Sangat jelas, saudara. Kasih karunia yang menyelamatkan juga mengajarkan kita untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kefasikan. Supaya kita dapat hidup bijaksana, kita bisa hidup adil, kemudian juga kita bisa hidup dalam kita beribadah. Luar biasa. Keselamatan memang gratis, tetapi bukan berarti murahan. Keselamatan gratis, tetapi itu sangat mahal, Bapak Saudara. Gratis, tapi mahal. Kemudian menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa keselamatan diperoleh karena kita cukup baik, melakukan dengan usaha yang cukup baik. Melainkan ya kita datang kepada Kristus dengan iman dan kerendahan hati. Baru kita memperoleh keselamatan. Kita percaya kepadanya sepenuh hati. Sehingga percayalah kepadanya dengan sepenuh hati kita. Bukan karena usaha kita diselamatkan, tetapi oleh kasih karunia Allah. Amin. Kemudian yang kedua ya, menghargai anugerah keselamatan. Keselamatan dibayar dengan darah Kristus. Maka keselamatan harus dihargai dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup dalam dosa. Kita terkadang, Bapak Saudara, jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam kegagalan. Jatuh kepada hal-hal yang salah, pikiran-pikiran yang salah.
tetapi gunakan ketopong keselamatan. Bahwa kita telah diselamatkan, Tuhan ingin kita meninggalkan kefasikan dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Kalau mungkin ada di antara kita yang sedang berada hidup dalam dosa, ya kita sama-sama belajar hidup juga di dalam pertobatan kepada Tuhan. Dan pertobatan kita kerjakan setiap hari. Ketika melakukan kesalahan, datang di kaki Tuhan. Tuhan, saya memang salah. Tetapi saya mau menyesali dan saya mau bertobat. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Baru bisa dikatakan kita menghargai kasih karunia Allah. Dan ya jangan menganggap enteng kasih karunia Tuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang telah ditebus. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita sekarang adalah ungkapan syukur dan keselamatan yang telah kita, atas keselamatan yang telah kita terima, saudara. Sehingga kita hidup bukan untuk kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Artinya kita mengikuti teladan Kristus. Apa yang telah difirmankannya kita belajar dan berusaha untuk melakukannya. Dan seharusnya kita terus mau melakukannya. Dan apa yang kita lakukan untuk Dia. Ya dalam Kolose 3:23 ya. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya ketika kita sudah ditebus, kita hidup di dalam Kristus. Melakukan kehendaknya dan memuliakannya. Sehingga kemudian kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Men, ya ketika kita melihat salib kita belajar satu hal. Keselamatan adalah pemberian yang sangat mahal di dalam sejarah. Tetapi diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil Bapak Saudara. Luar biasa ya. Mahal bagi Kristus, gratis bagi kita. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, kami percaya kami diselamatkan. Dan Tuhan jaga kami, lindungi kami, pimpin setiap kehidupan kami. Supaya dalam setiap kehidupan kami hidup di dalam pertobatan, kami hidup dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah kami hidup bagi Kristus, melakukan kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun keluarga GPDS saya Magelang, Tuhan jagai, lindungi, dan berkati selalu. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan setiap kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai keluarga GPDS saya Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, terang sudah terbit bagi keluarga GPDI Yesadia Magelang. Dan sukacita bagi kita yang tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.